Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sukmawati dari Prodi PG PAUD. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Indri. Terima kasih saya ucapkan atas bimbingan skripsinya, sehingga skripsi saya bisa selesai tepat waktu dan berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah PPT dari skripsi saya yang berjudul tentang analisis kemampuan menghafal huruf pada anak usia 6 tahun di TK PKK 5 Patebuan menggunakan papan magnetik. Ruyadi dan Urifa beropini tentang pendidikan anak usia dini ialah sebuah pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk meletakkan awal menuju tumbuh kembang, baik secara hubungan motorik, baik itu halus maupun kasar, kecerdasan majemuk atau multi-intelligence, atau kepintaran agama. Lepner atau Mutia, perkembangan bahasa dikelompokkan menjadi dua, yakni bahasa reseptif yang di dalamnya membahas tentang kemampuan dan membaca, sedangkan bahasa ekspresif tentang keterampilan membaca dan menggores pensil. Menurut Suyanto, keterampilan membaca pada anak usia dini hanya terbatas pada tahap pengenalan huruf saja. Tingkat perkembangan bahasa anak pada tahap perkembangan keaksaraan sudah diatur oleh kurikulum 2013 pendidikan AUD yang meliputi 1. Melafalkan lambang-lambang huruf yang diketahui. 2. Mengetahui lafal huruf awal dari nama benda di sekitarnya. 3. Melafalkan kelompok gambar yang mempunyai suara atau huruf pertama yang sama. 4. Mengerti pasangan antara suara dan wujud huruf. 5. Melafalkan namanya sendiri. 6. Menggoreskan namanya sendiri. Berikutnya, anak usia dini ialah anak yang baru lahir sampai dengan usia 6 tahun, di mana pertahapan anak itu berproses pada tumbuh kembang yang memerlukan stimulus atau sebuah dorongan yang tepat, baik itu dalam pendidikan non-formal, informal, dan formal. Keunikan anak menurut sudut pandang perkembangan anak yaitu yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif biasanya ada pada tahapan keterampilan seorang anak dalam mendapatkan arti serta wawasan dari pengalaman serta cerita yang didapatkan. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Perkembangan peserta didik sedang bersemangat main bersama temannya dan bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan nilai agama dan moral. Hakikat moral ialah suatu anggapan yang terikat dengan sifat baik ataupun buruk yang masuk ke masyarakat yang berhubungan dengan tindakan, sifat, kewajiban, karakter, dan budi pekerti. Yang selanjutnya itu tentang perkembangan fisik. Kemajuan fisik pada tahap anak bisa dilihat dari perkembangan kemampuan motoriknya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Menurut Yahya, perubahan bahasa tumbuh dengan cepat, di mana anak bisa mengetahui nama dan pasangan huruf dengan lambang-lambang, serta bisa membedakan macam-macam benda yang dilihat dari hubungan fungsional antara benda-benda. Makna mengenal huruf pada anak. Yang pertama yaitu menyatakan bahwa membaca adalah kegiatan penyampaian perintah yang akan ditujukan penulis dengan kata-kata. Jadi yang dikembangkan di penelitian ini ialah tentang keterampilan mempelajari huruf dengan suara, memasangkan kata dasar membentuk lafal, bisa melafalkan kata pada gambar yang ada kata. Yang kedua yaitu metode pembelajaran mengenal atau menghafal huruf anak. Menurut Yusuf, ada dua kelompok metode dalam kegiatan anak yang mengenal atau menghafal huruf, yakni metode melalui lambang dan metode melalui arti. Evaluasi keterampilan mengenal atau menghafal huruf. Penilaian keterampilan menghafal huruf anak yang dilaksanakan agar mengetahui pertumbuhan dari kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan.
Kajian media papan magnet bergambar. Makna media ialah alat penghubung yang digunakan agar bisa menghubungkan pesan terhadap peserta didik yang menarik minat serta perhatian anak didik dalam melaksanakan usaha pembelajaran agar mendapat wawasan, ketentuan, serta sikap yang mencakup secara grafis, sarana suara, serta alat peraga prediksi tidak bergerak. Pengertian papan magnetik bergambar menurut Daryanto, yaitu sebuah papan yang terdiri dari lapisan email putih pada logam yang permukaannya bisa direkatkan barang yang kecil dan menggunakan magnet. Kekurangan dan kelebihan alat peraga papan magnet. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat dan motivasi belajar anak. Yang kedua, lebih mudah dipindah. Yang ketiga, daya tempelnya relatif lebih efektif karena diakibatkan interaksi magnet. Yang keempat, lambang-lambang atau tulisan bisa dipindah tanpa harus mengangkat. Yang ke-6 adalah penanya khusus. Yang ketujuh, tidak boleh ada debu. Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Tempat dan waktu observasi yaitu di TK PKK 5 Patebuan, Lawangrejo, Pandaran. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Fokus dalam penelitian ini ialah fokus penelitian kualitatif. Adalah batasan masalah yang dipilih menjadi sebuah pokok kajian dalam penelitian bersifat sangat urgent, penting untuk memecahkan dan berada dalam situasi sosial yang di dalamnya ada tempat, pelaku, serta aktivitas. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipakai di penelitian ini ialah dilaksanakan dengan kondisi yang dialami dengan sumber data primer, di mana sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpulan data. Yang kedua yaitu dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan menghafal huruf pada anak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dokumentasi. Metode yang digunakan di TK PKK 5 Pateguan ialah foto kegiatan pada waktu pembelajaran, format penelitian peserta didik, serta data yang bersangkutan. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Menurut Ari Kuntu, semua media yang dipakai untuk pengumpulan data yang berisi semua kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, uji keabsahan data. Karena ini penelitian kualitatif, maka memakai triangulasi data. Teknik analisis data, yang pertama yaitu menggunakan tahap pengumpulan data, yang kedua menggunakan reduksi data, yang ketiga display data, yang keempat kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dan pembahasan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan wawancara dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana, kemudian selanjutnya menggunakan observasi. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan di PKK 5 Patebuan tentang kemampuan menghafal huruf pada anak usia 6 tahun dengan menggunakan papan magnetik, bisa ditarik kesimpulan seperti berikut. Yang pertama yaitu kemampuan awal mengenal huruf penanda MF itu masih kurang, sebab di sini MF belum bisa mengenal dan menghafal huruf dengan baik. MF belum mampu mengenal serta menghafal huruf A sampai dengan Z. Perkembangan mengenal huruf penanda MF ketika menggunakan papan magnetik ada sedikit perubahan, di mana yaitu MF mampu menghafal hanya 2 huruf saja, yaitu huruf A dan C karena disebabkan MF kesulitan menghafal atau memahami huruf. Terima kasih, demikian presentasi PPT skripsi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.